Agustus 1945, para kaum muda berdiskusi di Jakarta. Pada diskusi ini, Sultan Syahrir menyampaikan informasi tentang menyerahnya Jepang kepada sekutu. Assalamualaikum. Syukur. Waalaikumsalam. Ada apa, Sultan? Apa yang membuatmu datang terburu-buru seperti ini? Jadi begini, saya tadi telah mendengarkan kabar yang sangat menggembirakan untuk kita semua. Kabar apa itu? Bahwasannya Jepang telah menyerah pada sekutu dan terjadilah kekosongan kekuasaan di Indonesia ini. Sebentar. Memangnya apa kekosongan kekuasaan itu? Begini, biar saya jelaskan. Jepang telah menyerah pada sekutu dan sekutu belum menguasai Indonesia ini. Wah, itu kabar sangat menggembirakan. Tapi apa yang bisa kita lakukan pada saat seperti ini? Bagaimana kalau kita meminta pada Bung Karno, Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Itu ide yang bagus. Yaudah, Sari. Pun diakhiri dan mereka pergi ke rumah Soekarno dengan maksud memberitahu Soekarno akan keinginan para kaum muda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Apakah Bung Karno ada di dalam? Ada di dalam. Apa ya? Sebenarnya ada hal penting yang ingin kami bicarakan dengan Bung Karno. Apakah kami bisa bertemu dengan beliau? Bisa, kalau gitu silakan masuk. Bentar ya, saya akan buka. Mari duduk. Saya dengar dari ibu saya ada hal yang dibicarakan. Perihal apa itu? Begini, kami mendapat kabar bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu dan belum ada pihak lain yang mengambil alih kekuasaan Indonesia pada saat ini. Benarkah? Ya, itu benar. Maksud kedatangan kami ke sini adalah ingin meminta agar segera dilaksanakannya kemerdekaan Indonesia. Cepatnya, baiklah. Saya akan usahakan setelah berhubungan dengan anggota PPK lainnya. Tapi saya tidak setuju dengan hal itu, karena bisa jadi ketika kita sibuk merundingkan hal ini, banyak pihak yang berebut untuk mengambil alih kekuasaan. Apakah kalian tidak tahu bahaya apa yang kita dapat bila kita senekat itu untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Jepang pasti akan menyerang kita. Justru itu, Jepang sudah bukan penguasa lagi di Indonesia. Untuk apa kita menyanyikan kesempatan ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Wah, ada apa ini? Kami ingin proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dilaksanakan, tapi kami tidak ingin menerima oleh Jepang. Apa tidak sebaiknya kita rundingkan dulu secara matang-matang? Tapi saat ini adalah waktu yang baik, karena bangsa lain belum mengambil alih kekuasaan. Jika tidak, mereka akan menghalangi kemerdekaan. Ya sudah, kita akan membicarakan itu. Besok kalian silakan datang kembali. Baiklah, kalau begitu, terima kasih. Maaf mengganggu waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi begini, mereka bilang Jepang telah mengalah pada sekutu, dan mereka ini kita sedang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, saya juga setuju. Tapi mereka sama sekali tidak memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sebenarnya saya setuju sama sekali. Bagaimana kalau tidak pasti? Malam harinya, pukul 12 menjelang tanggal 16 Agustus 1945, para kaum muda kembali mengadakan pertemuan di Cikini dan merencanakan untuk mengasingkan Soekarno bersama Muhammad Bagaimana Hatta. nih, Sultan? Para kaum tua mungkin mengikuti keinginan kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana kalau kita mengasingkan Bung Karno dan Muhammad Hatta Rengas Nego? Menurut saya, itu ide yang sangat bagus. Saya dengar juga Rengas Dengklok adalah tempat yang aman dari pengaruh Jepang. Ya udah, mari. Pergi ke rumah Soekarno untuk mengajaknya dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Oh iya Bu, kebetulan sekali. Apakah Bung Karno ada di dalam? Oh ada, Malam begini kalian susah-susah datang kemari. maaf lagi-lagi kedatangan kami mengganggu waktu istirahatnya. Maksud kedatangan kami kemari adalah ingin membawa Bung Karno dan Bung Hatta untuk keluar kota. Memangnya mau kemana?
kita akan membawanya ke Kerawang. Kalau kita tidak mau, Maaf Bung, tapi ini bukan waktu yang tepat untuk berdebat. Sekarang ada waktu yang sangat penting. baiklah. Bentar, saya akan berkomentar dulu. Bu, Rendas Dengto, mereka tiba di sebuah rumah. Di sana Bung Karno dan Muhammad Hatta terus didesak dengan cara yang kasar. Mereka didesak oleh para kaum muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bung Karno, mau menunggu apa lagi? Ini adalah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. maaf, saya tidak bisa. Tidak bisa bagaimana? Hingga hasil Dengan kembali secara baik-baik dengan kalian ingin. Percayalah, jika emosi yang kalian andalkan tidak akan berhasil. Dan membujuk para kaum muda untuk menyelesaikannya secara baik-baik. Di sisi lain, Ahmad Subardjo yang telah mengetahui keadaan dan keberadaan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Fatmawati pergi untuk menyelamatkannya bersama Sayuti Melik. Sudahlah, lepaskan mereka. Saya sangat tidak pantas menentukan nasionalis seperti ini. Bagaimana jika kita menyelesaikan baik-baik? Jadi bagaimana Bu? Baiklah, saya akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. jadi kalau begitu, gimana kita akan membuat teks proklamasinya? Bagaimana jika di rumah Laksamana Maeda di Jakarta, dia orang Jepang, teman saya, dan mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Benar, saya kira juga dia perlu ditemukan. Jadi, terjamin keamanannya. Makanya itu strategis. Tidak begitu. Dan pergi ke rumah Laksana Maeda bermaksud meminjam rumahnya untuk proses pengetikan proklamasi. Izin Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subardjo pun pergi ke ruang makan untuk menulis naskah proklamasi. Sedangkan yang lainnya menunggu mereka selesai. Akhirnya naskah proklamasi selesai dibuat. Sayuti Melik pun mengetik naskah proklamasi beserta perubahannya, yang dimana teks itu akan ditandatangani oleh Soekarno juga Muhammad Hatta. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai. Nah, sekarang naskah proklamasi sudah selesai, tapi gimana proklamasi ini akan dibacakan? Bagaimana jika di lapangan keadaan? Tidak, di situ kamu nanti jadi dicampur. Maaf, ini saya mengusulkan. Bagaimana tidak di rumah saya? Ya, itu bagus. Ya, saya juga setuju. Iya, bisa. Di sana Nanti untuk dibacakan di rumah Insinyur Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1945 dini hari, semuanya bersiap-siap. Di saat semuanya sedang sibuk, Suhut tiba-tiba datang menghampiri Bung Karno. Permisi Bung, apa perlu dilaksanakan proses pengibaran bendera merah putih? Tentu saja harus, itu kan merupakan lambang negara kita. Tapi benderanya tidak ada. Apa? Baiklah, saya akan perintahkan Fatmawati menjadikan bendera sekarang juga. Tolong panggilkan dia. Baik. Permisi Bung, dipanggil oleh Bung Karno. Baiklah, terima kasih. Ada apa? Mengapa tiba-tiba memanggil saya? Tolong jadikan bendera merah dan yang putih ini menjadi bendera sekarang juga. Apa? Sekarang? Baiklah, akan aku terangkan. Bendera merah putih dan mereka semua mempersiapkan pengibaran. Betapa hatiku takkan pilu, telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih, hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur
Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita, bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naik turunnya, tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita itu. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi, pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan kita sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan sendiri. Akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuda-pemuda rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Pemusyawaratan itu sekata-kata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengar ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.